Shalom. Apa kabar anak-anak tunas muda? Bu I selalu berdoa untuk kalian supaya kalian selalu sehat, selalu bersemangat, selalu bersukacita, selalu diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Yuk kita berdoa lebih dahulu sebelum pelajaran. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ketika nilai pelajaran kalian jelek, kalian mungkin berjanji kepada guru kalian, kepada orang tua kalian, kalau kalian akan belajar lebih rajin lagi supaya nilai kalian menjadi bagus lagi. Dan ketika kalian habis berbohong, baik pada teman-teman atau pada orang tua, kalian juga mungkin berjanji untuk tidak berbohong lagi. Atau ketika kalian tidak patuh pada nasihat orang tua untuk tidak terlalu sering menggunakan HP, sehingga orang tua menyita HP kalian, kalian pasti berjanji pada orang tua kalian bahwa kalian akan menggunakan HP dengan baik. Kalian akan menggunakan HP pada jam-jam tertentu saja. Tapi benarkah kalian menepati janji-janji kalian itu? Seringnya tidak ya. Bahkan kalian mungkin lupa pada janji kalian. Hari ini dari pelajaran 8 kita akan belajar bahwa ada seseorang yang tidak akan lupa pada janji-janjinya. Siapakah dia? Tuhan. Ya, judul pelajaran hari ini adalah Tuhanku menepati janjinya. Bahan Alkitabnya dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Bahan Alkitabnya cukup panjang, tapi kalian harus tetap membacanya. Ayat hafalannya diambil dari Kejadian 21 ayat 1. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Dalam pelajaran 6 yang lalu, 2 minggu lalu ya, Tuhan sudah menjanjikan banyak hal kepada Abraham. Salah satu janjinya adalah Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan dalam Kejadian 17 ayat 6, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan dianugerahi anak cucu yang sangat banyak. Namun nyatanya, sampai saat itu, sampai Abraham dan Sarah setua itu, mereka belum punya anak. Tahun demi tahun, Abraham dan Sarah menantikan hadirnya seorang anak. Mungkin ya, mereka sudah berputus asa karena mereka sudah sangat tua tetap tidak punya anak. Usia mereka sudah sangat tua,
Sehingga mereka mungkin tidak memikirkan lagi untuk punya anak. Tetapi rupanya Tuhan ingin supaya mereka mempercayai janji Tuhan, bahwa mereka tetap akan mempunyai banyak anak dan cucu, mempunyai banyak keturunan, dan bahkan akan menjadi bangsa yang besar. Dalam pelajaran ini, Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Tuhan menegaskan janjinya kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Tuhan mendatangi Abraham dengan menyamar sebagai 3 orang tamu yang datang ke rumah Abraham. Abraham tidak mengenali dan tidak kenal dengan orang-orang itu, dengan para tamu itu. Meskipun begitu, Abraham tetap menghormati mereka. Abraham menyambut tamu-tamu itu dengan sangat baik. Apa yang dilakukan Abraham untuk menyambut tamu-tamu itu? Abraham membasuh ketiga tamu itu. Abraham menyuruh pembantunya untuk menyembelih sapi dan memasaknya yang enak. Abraham menyuruh pembantu lainnya untuk menyiapkan susu yang terbaik, yang lezat, yang gurih. Abraham juga menyuruh Sarah, istrinya, untuk membuatkan roti. Seisi kemah Abraham benar-benar dibuat sangat sibuk dengan kehadiran 3 tamu itu. Abraham benar-benar tuan rumah yang sangat baik dan sangat menghormati tamu. Apakah kalau rumah kita kedatangan tamu, kita akan berlaku seperti Abraham? Setelah mereka menikmati makanan yang disiapkan oleh keluarga Abraham, salah seorang tamu itu menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Abraham. Ia mengatakan bahwa tahun depan Sarah, istri Abraham, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tahun depan aku akan mengunjungimu lagi dan melihat anakmu itu. Wow. Rupanya berita itu bagai petir di siang bolong. Ya, tamu-tamu itu memang datangnya pada siang hari ya. Jadi berita itu terasa seperti petir di siang bolong. Abraham dan Sarah benar-benar kaget, heran, dan tidak percaya mendengar berita itu. Bahkan saking tidak percayanya, Sarah tertawa. Secara manusia, wajar lah ya kalau Sarah berperilaku begitu. Sarah berpikir Abraham, suaminya itu kan sudah tua, sudah hampir 100 tahun. Mana mungkin bisa punya anak? Dan dia sendiri juga sudah tua. Dia sudah tidak haid lagi. Dia sudah menopause. Wanita yang sudah menopause tidak mungkin bisa punya anak. Nggak mungkin bisa punya anak. Nggak mungkin aku bisa punya anak. Nggak masuk akal. Mustahil. Begitu kira-kira pikiran Sarah. Namun apa yang mustahil dan tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Semua firman yang dikatakan Tuhan pasti terjadi.
Tuhan tidak pernah ingkar pada janji-janjinya. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Ingat itu ya, Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Sarah yang sudah sangat tua itu akhirnya mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan Abraham memberinya nama Ishak, yang artinya tertawa. Penantian yang sangat panjang akan hadirnya seorang anak bagi pasangan suami istri yang sudah renta ini berakhir dengan bahagia, berakhir dengan sukacita, dan berakhir dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di usia yang sudah renta ini, mereka dikaruniai anak laki-laki. Melalui pelajaran ini, Tuhan ingin supaya kalian selalu mempercayai janji Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama ya, supaya kalian selalu mempercayai janji Tuhan. Yang kedua, supaya kalian sabar menanti penggenapan janji Tuhan. Dan yang ketiga, dalam menantikan penggenapan janji Tuhan, kita harus mengisinya dengan tekun berdoa, tekun mempelajari firman Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Amin. Tugas pelajaran ini seperti biasa ada tugas A dan tugas B ya. Tugas A, bacalah semua penjelasan dalam buku kalian, pelajaran 8 ini. Semua kita baca ya, kita pelajari. Yang kedua, bacalah bahan Alkitabnya. Dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Mohon maaf, dalam buku kalian pengetikan bahan Alkitabnya ada kekeliruan ya. Jadi dari Kejadian 18 dan Kejadian 21 ya, seperti yang benar. Yang ketiga, hafalkan ayat hafalannya. Cukup pendek ayat hafalannya ya, hafalkan. Kemudian tugas B, kumpulkan di grup Tunas Muda. Perhatikan halaman 37 dalam buku kalian. Tulislah janji-janji Tuhan yang sudah kalian terima dan yang belum kalian terima. Tulislah janji-janji Tuhan yang sudah kalian terima dan yang belum kalian terima. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah satu janji yang pernah kalian ucapkan, mungkin janji pada diri sendiri, janji pada temanmu, janji pada gurumu, janji pada orang tuamu, atau janji kepada siapapun yang pernah kalian ucapkan, namun kalian belum memenuhinya. Ya, tulis itu ya, yang janji yang belum kalian penuhi ya. Bu Iyi berharap janji yang kalian tulis ini akan menjadi awal komitmen bagi kalian untuk belajar menepati setiap janji yang kalian ucapkan. Oke? Sebelum kita akhiri pelajaran ini, untuk mengingatkan kita akan kepastian janji-janji Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Di dalam buku kalian ada syairnya, kita akan nyanyikan lagu itu bersama-sama.
Shalom.